Ibu Cynthia, waktu dan tempat sudah disediakan, Ibu. Terima kasih. Selamat malam, Bu Minar. Selamat malam, Ibu. Bu Regina, Suster, dan semua pendoa-pendoa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali malam ini. Ya, malam ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan dari Bunda Maria yang diberikan kepada Edson Galber di Brasil, dan Edson baru dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapak kira-kira hampir 2 bulan yang lalu. Jadi selama ini dia menerima pesanan yang diberikan kepadanya dari Bunda Maria dan Santo Joseph dan Yesus. Jadi Edson menerima pesan ini untuk 3 hati kudus, yaitu Bunda Maria, Santo Joseph, dan Yesus. Jadi dalam hari ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan yang beliau terima, almarhum terima, yang sejak tahun, saya kutip yang diterima di tahun 96, saya akan bacakan, dan kemudian saya akan bacakan juga yang di tahun 20, sehingga bisa dilihat perbandingan tahun 96 sampai 20, pesanannya itu tetap sama. Ya, di sini diterima pada tahun ini, dicari kembali, dikirim kembali kepada kita semua pada tanggal 14 Maret 2020 ya. Tapi message ini diberikan di tahun 96. Pesan Ratu Rosario dari Perdamaian di Itapiranga kepada Edson Glauber di Manaus. Hari ini muncul Yesus, Bunda Maria, dan Santo Joseph. Yesus berada di salib yang bercahaya. Bunda kita berada di sebelah kanannya, dan Santo Joseph di sebelah kirinya. Bunda yang terberkati yang memberi kami yang pertama dengan pesan. Damai, anak-anakku yang terkasih, damai. Anak-anakku, aku ibumu, datang dari surga untuk memberimu kekuatan dan perlindungan. Aku datang dari surga untuk memberkati Anda dan memberi Anda kedamaian. Jangan putus asa, tidak takut apapun. Tuhan lebih besar dari segalanya dan dari semua orang, dan akan selalu menang atas semua kejahatan. Semua rencana jahat sedang beraksi, sehingga banyak putra dan putriku akan menderita dan terjebak dalam jerat setan. Dan dia, Bapak kebohongan, bertindak untuk mendiskreditkan gereja yang kudus, untuk membuat gerejanya menjadi diam karena kurangnya iman yang telah mencapai ekstrim. Karena dosa dari banyak pelayan putraku yang telah membawa banyak jiwa ke jurang kebinasaan. Karena mereka tidak lagi orang-orang yang diurapi, yang beriman, yang berdoa, atau yang hidup dalam kekudusan. Setan mengejek banyak dari mereka karena dia berpikir dia menang, karena agen jahatnya yang telah mencapai tujuan pertama mereka untuk menunjukkan kepada banyak orang di dunia bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab atas semua orang seperti yang dia kehendaki. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kesalahan dan kepalsuannya. Berdoa rosario dengan banyak magnifikat dari Tuhan akan menyebabkan rencana jahatnya gagal
dan kejahatan dan kebohongan akan jatuh ke tanah. Jika Anda tidak berdoa dan tidak melakukan penebusan dosa, kebohongan mereka akan membawa penderitaan dan rasa sakit bagi seluruh umat manusia dengan cara yang lebih intens karena kekerasan dan penumpahan darah akan segera datang karena orang-orang yang sombong dan serakah untuk menguasai dan memiliki, artinya untuk mengontrol dunia ini. Mintalah pengampunan atas dosa-dosa Anda. Bertekuk lututlah dan mohon rahmat belas kasih Tuhan untuk seluruh dunia. Ingatlah anak-anakku, apa yang diciptakan manusia semuanya tidak sempurna. Hanya yang Tuhan ciptakan adalah sempurna. Semua yang diciptakan manusia akan berakhir dan tidak akan bertahan selamanya. Tidak ada yang tersisa atau tersembunyi. Santo Joseph akan melakukan keajaiban besar bagi gereja suci dan seluruh dunia atas permintaan putraku Yesus. Dia akan memberikan tanda cintanya yang besar demi cinta untuk umat Tuhan, kaum kecil yang setia pada sabda ilahinya dan hukum-hukum kudusnya. Pada saat itu, Yesus melihat dengan serius pada semua orang mengatakan kata-kata ini kepadaku. Aku akan mengizinkan gereja dan orang-orang yang tidak percaya dibersihkan dari dosa-dosa mereka. Karena ketidakbersyukuran mereka, kurangnya iman, dan penghinaan terhadap bundaku yang tidak bernoda, yang telah datang selama bertahun-tahun atas permintaanku untuk memanggil mereka berdoa dan bertobat, sampai mereka membuat reparasi atas kesalahan mereka yang mengerikan. Gereja dan orang-orang akan menderita. Berdoa, berdoa, berdoalah, dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Hai orang-orang yang keras hati dan yang tidak percaya, aku akan meminta banyak kepada kita semua ya, untuk setiap kata hujatan yang diucapkan terhadap bundaku yang tak bernoda, Ratu Rosario, dan perdamaian. Jadi kita diminta untuk berdoa terus ya. Pada saat itu Tuhan membuat saya mendengar sesuatu. Saya mendengar pada saat yang sama suara yang berbeda berbicara, tertawa, menghujat, bercanda, dan mengucapkan kata-kata cemoohan terhadap Bunda Maria dan penampakannya di Itapiranga, bertindak melawan rencana Tuhan. Yesus mengizinkan saya untuk mengerti dan mendengar bahwa suatu hari Dia akan membuat setiap orang ini mengingat setiap kata dan pelanggaran yang keluar dari bibir mereka, dan mereka akan menangis. Bertekuk lututlah Anda semua, karena hanya Dia, Yesus, yang dapat membantu Anda dan memohon di hadapan tata suciku. Jadi Yesus ini berbicara langsung kepada Hudson. Saya akan memastikan bahwa setiap orang akan melihat lewat di depan mata mereka kesalahan mereka sendiri karena tidak menaatinya dan membiarkan diri mereka dikalahkan oleh kebohongan dan kesalahan dari si iblis. Bunda Maria memohon untuk kita semua, untuk gereja suci, dan untuk orang-orang, agar Yesus
tidak akan menghukum kita seperti yang pantas kita terima. Santo Joseph bersama dengan perawan suci juga memohon untuk kita saat mereka berdua memohon untuk gereja dan dunia. Yesus memberkati kita. Bunda Maria berbicara lagi, "Anakku, beritahu kepada semua orang untuk selalu percaya dan menguduskan diri mereka setiap hari kepada kami." Jadi di dalam pertemuan ini ya, Bunda Maria, Santo Joseph, dan Yesus berbicara, menyampaikan pesannya kepada kita semua. Jadi di sini mereka disebut 3 hati kudus. Mintalah rahmat, jangan berhenti meminta kepada mereka 3 hati kudus, dan doa-doamu akan segera didengar. Tuhan akan menganugerahkannya, dan Dia juga akan mengasihani Anda semua. Kembalilah ke rumahmu dengan hati damai sejahtera dari Allah. Aku memberkatimu semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini adalah pesan di tahun 96, tanggal 29 Desember. Lalu, tanggal 2 Juni, saya bacakan di sini, tahun 2020 ya, yang barusan ini ya. Pesan Ratu Rosario dan Damai Itapiranga kepada Edson Glauber, Manaus, Brasil. Damai di hatimu. Anakku, banyak orang akan dianiayai, tetapi tidak takut apapun. Serahkan dirimu setiap hari dalam perlindungan Tuhan, karena Dia senang menyelamatkan mereka yang percaya melalui, gimana ya saya menerjemahkan, madness preaching, kegilaan berkhotbah. Banyak yang akan menyebutmu gila dan lemah, tetapi ingatlah anak-anakku bahwa kegilaan Tuhan lebih bijaksana daripada kebijaksanaan manusia. Dan kelemahan Tuhan lebih kuat dari kekuatan manusia. Tuhan selalu memilih hal-hal bodoh di dunia untuk mempermalukan yang bijak, dan memilih hal-hal yang lemah di dunia untuk mempermalukan yang kuat. Orang-orang yang paling tidak penting di dunia ini, orang-orang yang paling hina, dan orang-orang yang tidak dianggap apa-apa, tidak akan mengurangi orang-orang yang percaya sebagai seseorang, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan diri di hadapannya. Inilah saatnya bagi Anda untuk menggunakan senjata yang paling berharga dalam pertempuran rohani yang besar antara yang baik dan yang jahat. Ekaristi, Sabda Allah, Rosario, dan puasa yang dilakukan dengan cinta sebagai tindakan silih dan penebusan dosa bagi dosa-dosa kita semua dan dosa-dosa dunia. Setan bertindak keras untuk ingin mereduksi gereja suci menjadi tidak ada apa-apa. Karena kamu telah mengizinkannya, karena tidak mendengarkan aku dan tidak mempraktekkan seruanku. Kapankah kamu akan memutuskan untuk mendengarkan dan mempercayai kata-kataku sebagai seorang ibu yang sangat memperhatikan kebahagiaanmu dan keselamatan abadimu? Hatiku yang tidak bernoda terluka dan berdarah karena ketidakpercayaanmu, ketidaktaatanmu, dan kekerasan hatimu. Dengarkan suara putraku Yesus, anak-anakku.
patuhi panggilan sucinya, dan lakukan apapun yang Dia katakan kepadamu melalui aku. Bundanya yang tidak bernoda, Dialah yang memanggilmu melalui aku. Bertobatlah, karena ini adalah waktu sebelum hari-hari menjadi lebih bergejolak dengan cobaan yang jauh lebih besar dan lebih menyakitkan, membuat pertobatan lebih sulit bagi banyak orang. Bunda yang terberkati berbicara kepada saya tentang beberapa hal pribadi lainnya, dan setelah itu dia berkata kepada saya, banyak yang tidak mengerti pentingnya kehadiran mempelaiku Joseph dan kekuatan syafaatnya di masa sekarang ini bagi gereja suci dan bagi dunia. Tetapi ketika rahasia akan dimulai dengan peristiwa besar yang akan terjadi satu demi satu, mata banyak orang akan terbuka dan mengerti mengapa Tuhan meminta semua orang untuk mencintai dan menghormati Santo Joseph, menempatkan diri mereka di bawah jubah suci perlindungan ayahnya. Lihatlah, waktunya sudah tiba. Bertobat, bertobat, bertobat. Saya memberkati Anda semua. Jadi ini pesan dari Bunda Maria, dan di sini saya akan berikan doanya yang diberikan kepada kita semua, yaitu konsekrasi kepada 3 hati kudus, yaitu hati kudus Yesus, hati Maria yang tak bernoda, hati Santo Joseph yang paling suci. Ini cara berdoanya ya. Aku mempersembahkan dan mempercayai hari ini, kita katakan siang pada waktu siang, atau malam pada waktu malam, atau pagi pada waktu pagi ya. Pikiranku, kita buat tanda salib di pikiranku, kata-kataku buat tanda salib di bibir, tubuhku tanda salib di dada, di hatiku buat tanda salib di bahu sebelah kiri, dan jiwaku buat tanda salib di sebelah bahu kanan. Sehingga kehendakmu terjadilah padaku hari ini, siang ini, pagi ini, malam ini. Amin. Jadi ini konsekrasi ini dilakukan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Ini penting untuk membuat tanda salib pada saat yang sama saat kata-kata diucapkan. Bunda Maria memberikannya ini kepada Edson, pengajaran dalam berdoa pada waktu pesta keluarga kudus 29 Desember tahun 1996. Jadi doa tersebut ya telah diberikan sejak tahun 96. Jadi itu doa kepada hati, 3 hati kudus. Jadi ternyata ini kutipan yang diambil tahun 96 sampai tahun 2020 bisa dilihat perbedaan. Tidak ada perbedaan, tapi pesan-pesan telah disiapkan oleh Bunda Maria kepada kita semua. Dan saat ini dikatakan waktunya telah tiba, sudah matang. Artinya waktunya sudah matang. Dan kita bisa melihat di perbedaan dari tahun 96 sampai 2020, apa yang telah terjadi selama itu. Semakin parah. Sungguh-sungguh gereja direduksi, sungguh-sungguh itu terjadi. Gereja persecute, kena penyiksaan saat ini, di mana-mana gereja dibakar. Jadi itu memang telah dikatakan dan memang terjadi.
Jadi itu dikatakan bertobatlah. Jadi kejadian itu adalah akibat dari kita sendiri yang tidak percaya kepada pesan-pesan dari Bunda Maria. Dan saya mendapat kabar dari seorang visionari dari Filipina yang mendapat stigmata bahwa sejak tanggal 24 Mei ya, beliau menerima kunjungan dari Santa Maria, di mana Bunda Maria mengatakan sejak 24 Mei terhitung bahwa Bunda Maria sudah diminta supaya tidak lagi mengunjungi dunia ini oleh putranya. Tetapi Bunda Maria masih memohon. Dan Bunda Maria mengatakan waktunya hanya tinggal 777 hari sejak tanggal 24 Mei untuk mengunjungi para visionari yang diberikan pesan-pesan untuk kita semua. Jadi pakailah waktu yang masih ada, mungkin tuh sampai bulan Juni tahun 22 ya atau 23. Coba hitung sendiri nantinya. Demikianlah untuk malam ini, saya kembalikan kepada Bu Minar. Terima kasih.